tetapkan ya Tuhan. Walaupun keadaan kami sering terjatuh dan kami bangkit oleh karena kuat kuasa-Mu yang menolong, menguatkan, memulihkan dan memperbaiki hidup kami. Teruslah hidup kami dibaharui di dalam Engkau Tuhan, sehingga hidup kami terus disempurnakan, berbuah dan boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Sebentar kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini menguatkan kami, ini membaharui kami, ini menolong kami untuk mencapai sempurna, mencapai seturut sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Salam. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Ya, puji Tuhan bagi kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Pertama saya minta maaf karena kemarin saya salah membaca di buku kita Roh Kudus yang membaharui kehidupan kita. Ternyata saya dapat bagian dari Galatia pasal 5 berkaitan dengan buah-buah roh. Bagian saya hari ini butir ke-8. Ya, buah roh yang butir ke-8 kelemah lembutan. Mari kita langsung saja kita buka firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah dapat? Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Saya akan baca ayat 22. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus akan baca ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini, bulan ini kita terus membahas tema tentang buah roh, dan hari ini tiba kepada saya sebagai pembicara yang Tuhan percayakan di minggu ini akan membahas tema tentang kelemah lembutan. Salam kelemah lembutan, sarangeo katanya. Coba buat tangannya, sarangeo. Ya, ini orang kasih seringkali kelemah lembutan, kasih. Ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Salam kelemah lembutan. Bilang sama istrinya, bilang salam kelemah lembutan. Iya, seru deh. Iya, jelas. Sama istrinya, jangan istri orang. Ya, salam kelemah lembutan. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sebenarnya keadaan zaman sekarang ini? Kita bisa lihat bagaimana keadaan di dunia ini saat ini. Selama minggu ini, saya membaca atau menonton berita, khususnya berita. Pertama, saya melihat di Jawa Barat itu anak dan ibunya dibunuh dan mayatnya dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Masih di sini. Yang kedua, saya melihat di Myanmar ada salah satu mahasiswa kita dulu yang kuliah di STT Baptis Medan. Di Myanmar dia berkirim surat, berkirim email, dia berkata sudah banyak korban mati dibunuh karena kudeta militer di sana karena unjuk rasa. Sampai hari ini negara Myanmar masih tertutup kekerasan. Dulu ada kekerasan di Rohingya, apa itu Rohingya yang sering kesini cari suaka itu namanya. Ya, orang-orang yang botak-botak itu yang Islam apa dihajar mereka. Ya, sehingga orang itu lari dari kemana. Jadi itu. Saya juga lihat, mungkin Bapak Ibu pernah dengar di Medan itu ada seorang jaksa dibunuh oleh istri mudanya. Iya.
dan mayatnya diikat di setir mobilnya mobil Pajero, bukan mobil saya. Saya papanya Zepa dan Dipora, itu mobil Pajero betulan. Terus dimasukkan dibuang ke jurang. Hidup-hidup mobil itu di setel, digas, masuk ke jurang. Nah, begitu mengerikan kengerian yang terjadi di dunia ini. Terakhir, ya, beberapa minggu ini saya juga lihat ada baku tembak aparat KKP di Papua. 1 orang tewas. Mana tadi rambut merah? Kuno. Anak punya bapak. Mana tadi? Ajak datang. Oh ya. Di Papua banyak kekerasan terjadi. Ya itu makanya banyak orang mengusut HAM. Ada HAM di Papua, kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di TV, ya, ini di sinetron Bunga Nangis. Ya. Ada yang pernah nonton sinetron Bunga Nangis? Ya. Ada banyak sekali kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Ya. Lagunya tahu Bapak Ibu? Ku menangis, iya seru lah, sedap kali ya lagunya. Tapi itu gak cocok. Ya saya banyak sekali saya lihat tidak membangun. Ya dalam keluarga, keharmonisan keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kelemah lembutan. Ya. Saya melihat dari Galatia pasal 5 khususnya ayat 23, apa sih lemah lembut? Saya melihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gentle. Ya. Ya. Bahasa Indonesia dikatakan baik hati, tidak pemarah, peramah. Ya. Sama kayak Pak Andreas. Monggo Pak, selamat datang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Wah, lembut sekali. Orang yang datang sini lepek-lepek hati. Wah, benar-benar. Mungkin seperti itulah. Itu makanya Bu De Andreas lepek-lepek sama Pak D. Karena begitu lemah dan lembut. Ya, bukan apa-apa karena orang Jawa. Coba orang Jawa. Apa? Katanya. Iya. Tanya kabar pun apa kabar? Wah, gitu. Ya berbeda ya tadi. Ya itu memang karena Pak Andreas dipenuhi oleh buah-buah Roh Kudus. Amin, Pak D. Puji nama Tuhan. Ya, dalam bahasa Toba dikatakan nalambo malilung. No, nalambo malilung. Ya, lemah lembut. Todo. Betul ya, Mang 5 juta. Nalambo malilung. Lemah lembut. Itu makanya Abang si Juta ini, Abang Maradona pemain bola ini, ya beruntung ibu, siapa ini ibu guru apa? Guru Aritona mendapatkan nalambo malilung seperti Bang Maradona. Amin. Makin gemuk nanti. Ini terbalik kan yang gemuk, Bang Maradona yang gemuk. Ya, jadi di nama Tuhan. Ya. Dalam bahasa Karo dia berkata terukur. Lemah lembut itu dibilang terukur, bukan si jam roa. Ya, orang tahu si jam roa, tapi bahasa Karo lemah lembut itu terukur. Ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan rendah. Menurut kamus bahasa Indonesia itu ini mengandung arti lemah lembut adalah baik hati, tidak pemarah dan sebagainya. Arti lainnya lemah lembut itu adalah peramah, ramah. Ya. Saya pernah dengar itu di salah satu pendeta Emeritus itu di Medan itu, siapa kemarin itu, banyak orang mendengar suaranya saja, mendengar senyumnya. Ya salah satu gereja tua dia sudah lupa saya beliau itu. Ya. Semua orang kagum melihat dia. Seorang hamba Tuhan yang menjadi teladan bagi saya. Tapi dia sudah pendiam, bapak itu sudah sepuh. Ya, salah satu yang sangat dikagumi di Medan itu. Ya, salah satu yang membuat gereja baptis pertama di Ponorogo itu maju besar. Perkembangannya begitu banyak, perintisan gereja-gereja di kabupaten-kabupaten, di 34 kabupaten di Sumatera Utara. Jadi lemah lembut itu sinonimnya adalah rendah hati, percaya diri. Ia juga percaya diri, ngerti siapa dirinya, ya, dan rendah hati. Lawan katanya lemah lembut itu adalah kekerasan, keras. Terus sombong, tinggi hati. Ini juga terkandung dalam orang yang lawan kata dari lemah lembut. Jadi Bapak Ibu
dalam dirinya. Lewat lemah lembut juga mengandung arti tidak menyalahgunakan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya, namun dapat menggunakan kekuatan dengan benar dan bijaksana. Begitulah arti. Jadi masuk ke dalam isi khotbah kita hari ini yang kita bahas tentang lemah lembut. Arti dalam kita tentang lemah lembut. Saya menggali dan saya membaca di Alkitab, apa sih dalam bahasa Yunani-nya arti dari lemah lembut ini? Itu mengandung arti dikatakan praus. Praus artinya yang pertama lemah lembut itu adalah bisa mengendalikan amarah. Itu artinya. Mengandung arti praus atau lemah lembut itu mengatakan dia bisa mengendalikan amarah. Siapa yang sering marah-marah sini? Pak C, Pak ya? Sering marah-marah. Ya Pak C. Yang emosional ya. Di sini artinya adalah menunjukkan pribadi yang bisa mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosi pada waktunya yang tidak usah marah. Ya. Artinya sama seperti Tuhan Yesus ya. Waktu Tuhan Yesus juga marah juga. Waktu orang berdalam di bait suci itu dia marah juga. Artinya dikatakan di sini bukan berarti dia tidak marah, tidak marah. Tapi dia bisa marah pada waktu tempatnya, situasi kondisinya yang pas. Oleh sebab itu bukan pula maksudnya sedikit-sedikit marah-marah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lemah lembut artinya dari praus ini mengandung arti pertama bisa mengendalikan amarahnya. Dalam Perjanjian Baru, ya, lemah lembut kata benda prautes atau kata sifat praus menunjukkan kepada sikap batin. Hal itu termasuk watak kekristenan yang hanya dihasilkan oleh Roh Kudus. Seperti itu. Jadi ini hanya bisa dihasilkan oleh dorongan karena Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus yang memimpin kita. Dihasilkan oleh kuasa Roh Kudus yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dia yang menguasai dan memimpin hidup kita. Ini ada satu cerita contoh. Ini di Jerman. Ya, karena saya sering suka nonton perang Jerman, perang dunia. Saya sering nonton. Tapi ini ceritanya berkaitan dengan ini tadi. Cerita ini pada saat kisah perang Jerman, ada seorang tukang masak. Jadi ada tukang masak, maka ada tentara yang berperang. Pada waktu itu, tentara itu selalu ngeprank. Ngeprank itu mengerjai. Mengerjai itu main-main. Ini apa ya? Pokoknya mengerjai orang lah. Begitulah maksudnya. Terus oleh serdadu, tukang masak tadi sering dikerjai oleh serdadu, oleh tentara-tentara itu. Kadang tukang masak itu sendalnya ketika dia mau jalan sendalnya dilem katanya supaya dia terjatuh. Pokoknya ada kerja tentara itu untuk mengerjai tukang masak ini. Jadi bulan-bulanan. Soalnya anak bawang soalnya tukang masak ini mungkin perlu dihargai. Sering seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena tukang masak itu diam saja, pada suatu hari tentara itu minta maaf. Sadar mereka, aduh kasihan, kita ajar, kita main-mainkan pun tukang masak ini seringkali diam aja. Dia diam aja kita lihat. Maka mereka minta maaf karena selama ini. Jadi mereka minta maaf, lalu tukang masak itu pun juga minta maaf. Kenapa tukang masak itu minta maaf? Karena setiap kali dia dikerjai oleh tentara itu, dia selalu meludahi makanannya yang akan dimakan oleh tentara itu. Jadi sebelum makan, dia nggak berani gini. Nah, makan. Hajar dong. Mungkin seperti itu. Kalau sama tentara bisa
dia bisa mengendalikan amarah. Tidak menyimpan amarah, dendam, ya, dia bisa. Dia bersih sehingga tidak ada celah setan menghancurkan, merusak, membuat kita lemah, jatuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, arti kita tentang lemah lembut itu dalam kata praus itu artinya adalah orang yang tunduk pada Tuhan dan firman-Nya. Mari kita baca dari Yakobus 1 ayat 12. Salah seorang baca Yakobus 1 ayat 12. Anak muda dari Papua ini, Pak C, kita tolong baca Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi dikatakan Yakobus 1 ayat 21 tadi bahwa ya, terimalah, ya, terimalah. Saya baca lagi. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Saya melihat dari nats kebenaran firman Tuhan ini, arti lemah lembut dari kata paros itu berkata orang yang tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Orang yang lemah lembut itu mengandung arti orang itu tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Mau tunduk kepada Allah, sama seperti Daud, Musa, mau taat kepada firman Allah, mau tunduk dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Tentu mulai dari mengasihi dan mencintai firman Tuhan. Ini ada satu sikap yang mau taat, mau tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini adalah kisah. Saya bagikan lagi kisah. Karena beberapa minggu ini saya baca tentang kisah ini. Saya rasa ini sesuai. Kisah di dalam Perang Dunia Kedua ini terjadi di Jerman. Pada saat perjalanan tentara Jerman, pada saat perjalanan mereka perang, pada saat perjalanan tentara Jerman itu tanknya macet, tidak bisa jalan. Lalu pada waktu tank macet itu tidak ada tahun untuk memperbaikinya. Ternyata tidak jauh dari lokasi itu mereka bisa menangkap seorang warga negara Inggris. Ada seorang warga negara Inggris yang pada waktu itu warga negara Inggris itu dia adalah ahli mesin. Tetapi dia mengatakan tidak pernah memperbaiki tank. Dia ahli mesin, salah jurusan mungkin, tapi dia ahli mesin. Tapi dia mengatakan tidak pernah memperbaiki tank. Tetapi kemudian dia diancam oleh senapan oleh tentara. Pokoknya kamu harus memperbaiki tank ini. Akhirnya orang warga negara Inggris itu yang ahli mesin itu, yang tidak pernah memperbaiki tank itu, memperbaikinya. Baik, saya akan usahakan untuk memperbaiki tank ini. Tetapi saya minta buku manualnya tentang tank ini. Lalu diberikan, lalu dibaca sebentar dan dipelajari sebentar, lalu diotak-atik berdasarkan buku panduannya. Ternyata berdasarkan buku manual itu, dia bisa memperbaiki tank itu. Hal itu menjadi titik balik bagi orang Inggris itu, karena dia berpikir tentang kehidupan. Kalau sebuah tank saja dijalankan dengan benar, perlu buku manual. Apalagi manusia, pasti ada buku manualnya. Akhirnya ia menemukan Alkitab, buku
tercatat waktu perang, dan ada juga orang percaya Yesus karena ada buku manual. Jadi jelas hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arti lemah lembut itu di sini juga mengatakan orang yang tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab, itu yang kita lakukan. Katakan amin. Amin. Sebentar lagi kita pulang. Menjadi orang yang lemah lembut itu tidak mudah. Orang yang lemah lembut, kita harus belajar kepada panduan buku manual kehidupan, yaitu Alkitab yang memegang otoritas kebenaran dalam kehidupan kita. Tidak bisa lepas dari Alkitab ini. Jadi tetap membaca, merenungkan firman Tuhan adalah buku panduan bagi kita untuk menjadi orang yang lemah lembut, untuk menjadi orang Kristen yang berbuah, menghasilkan buah Roh Kudus. Itu berarti saudara dan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadikan Alkitab buku manual panduan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, arti Alkitab tentang lemah lembut atau praus dalam PL Mazmur 37 ayat 11. Bang Maradona kita tolong. Mazmur 37 ayat 11. Matius 5 ayat 5. Istrinya itu Matius 5 ayat 5. Amang itu baca Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Iya, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Makasih. Inang itu Matius 5 ayat 5. Amin. Ketika kita baca dalam Mazmur, dalam Matius, lemah lembut itu mengandung arti rendah hati. Sama-sama katakan, aku rendah hati. Amin. Sekali lagi, aku rendah hati. Amin. Itu adalah menjadi ciri khas orang Kristen, menjadi ciri khas orang buah-buah Roh Kudus. Saya, saudara, orang Kristen yang rendah hati. Orang lain bisa merasakan, orang lain bisa melihat, saudara dan saya adalah orang yang rendah hati. Amin, puji nama Tuhan. Jadi yang ketiga, lemah lembut maksudnya dari ekspresi dari buah Roh Kudus ini adalah dia memiliki rendah hati. Di 9 buah roh tidak ada di buah roh itu namanya rendah hati. Rupanya rendah hati itu ada bagian dari lemah lembut itu. Mengandung arti lemah lembut itu adalah orang yang rendah hati. Puji nama Tuhan. Ini berarti bahwa menyadari bahwa semua karena kemurahan Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sama-sama kita bilang, semua karena kemurahan Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk saya, bukan karena saya, bukan supaya saya terkenal, bukan supaya nama saya dipuji-puji, tapi supaya nama Yesus dipuji. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rendah hati, lemah lembut, maknanya salah satu di situ bahwa semua karena Tuhan dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Paulus pun pernah berkata begini. Saya melihat satu pernyataan Paulus. Aku adalah orang yang paling berdosa di antara para rasul karena dia pernah menganiaya dan menindas orang Kristen. Ada salah seorang penulis, namanya Philip Yancey. Dalam bukunya dia menulis begini. Dia menceritakan seorang pria yang berhutang banyak. Karena banyaknya hutangnya, dia tidak bisa lagi membayar.
pantai. Ya, jadi jangan ada yang kayak bapak ini. Ya, karena kita panjang pantai kita, pantai panjang karena banyak utang. Dia mau cari pantai yang mana panjangnya yang bisa cepat menggulung saya. Nah, jangan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Lalu dia berpikir pendek dan dia mau mengakhiri hidupnya karena dia tidak bisa lagi membayar hutangnya. Dia mencoba pergi ke suatu tempat yaitu pantai atau laut, tempat yang terjal. Ya. Tapi di tengah jalan dia menemukan kertas dan isinya adalah nomor undian. Dan dia iseng-iseng melihat di suatu toko, ternyata kertas atau nomor undian yang dia sedang pegang diumumkan di suatu undian itu bahwa nomor yang dia pegang itu menang. Luar biasa. Sehingga ia mendapat begitu banyak uang. Jadi apa maksud dari hal ini? Itu dipakai oleh Philip Yancey menggambarkan bahwa setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adalah orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang berhutang artinya kita layak mati, dihukum kekal, masuk neraka karena saudara dan saya orang berdosa. Tetapi di dalam Kristus kita diselamatkan dan diberikan kekayaan rohani yang luar biasa. Kalau kita menyadari hal itu, berdasarkan itu kita menjadi rendah hati, bagian yang lemah lembut, karena kita tahu karena semua karena kemurahan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu kisah gambaran yang sangat luar biasa. Sedikit lagi Bapak Ibu, udah mulai bisa saya lihat. Salah satu contoh orang yang lembut, ya. Abang yang paling ganteng, Stephen, siapa tadi namanya Bang? Stefanus. Baca Bilangan 12 ayat 1 supaya kau nanti jadi pemimpin yang hebat. Mari kita lihat salah satu contoh orang yang lemah lembut yang mencatat oleh kita. Bilangan 12 ayat 1. Bilangan 12 ayat 1. Jangan sendiri. Ayat 3 Bang. Sorry. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Jadi terbiasa. Ayat 3 mengatakan begini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi Alkitab sudah mencatat ada orang yang lemah lembut hatinya. Betapa mengerinya pemberontakan orang Israel, tapi ditulis di Alkitab Musa orang yang lemah lembut. Jadi ada orang yang lemah lembut, namanya Musa dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru kita bisa lihat Tuhan Yesus, gambaran yang sempurna, menjelaskan tentang pribadi yang lemah lembut dalam berbagai hal. Ya, saya lihat dari berbagai hal bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kelemah lembutan, keramahan, dan bisa kita lihat bagaimana dia sempurna dalam wataknya, ditunjukkan dalam tingkah puncak
berdiri di hadapan penduduk-penduduknya yang lain tanpa membalas kata-kata pun untuk membela diri. Dan dia berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Haleluya. Semoga kita bisa juga berlaku seperti itu. Ampunilah mereka Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Seringkali kita kan gak bisa lemah lembut kan, gara-gara dilakukan yang tak apa, kita pun jadi emosi. Iya, emosi. Dan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita emosi, kita ingat Nabi Musa dan kita ingat perkataan Tuhan Yesus. Ampunilah dia Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Amin. Amin. Sapu dada. Puji Tuhan. Jangan yang lain dikatakan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini di zaman ini dengan begitu banyak tantangan dan kekerasan yang diperhadapkan dengan kita, saudara dan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah agen buah Roh Kudus yang menyatakan lemah lembut bagi banyak orang. Amin. Seterusnya di zaman ini adalah orang yang percaya di zaman ini. Setiap orang yang percaya menjadi Yesus Tuhan dan Juru-Selamatnya hadir di mana-mana untuk menyatakan buah Roh Kudus sehingga orang bisa merasakan dan menunjukkan oleh tidak bahwa kita lemah lembut. Contoh yang salah. Ini kemarin saya dapat ilham. Pertanyaannya cak ini. Di gereja orang ini lemah lembut sekali. Di gereja, Pak Pendeta, rumah di gereja bisa Bapak itu berubah. Tapi kalau di rumah, naik kayak singo, wow, kita takut, anak-anak takut, istri suami takut, tetangga pun takut dia kalau makan. Itu, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dakwah. Mungkin di gereja itu dia memang penuh dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, memang di gereja itu bisa saja dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, tapi di rumah dia gagal mengaplikasikan itu. Bisa saja saya bilang bahwa di gereja itu dia pura-pura. Ya, kami pun pernah sama Haji Pania. Ya, di rumah kami berantem, di gereja kami sistem pagi, selamat pagi, dan berkati. Tapi di rumah kami, orang tak tahu, kami tahu. Ya, tapi itu nama Tuhan. Ya, kami mau berubah, mau nyumbangkan, mau dipelajari, dan kita juga mau terus belajar. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini menjadi penting bagi kita. Ya. Karena buah Roh Kudus ini hidup hadir, yang paling hidup itu di rumah kita, di keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, bisa kita merasakan kelemahan lembutan kehidupan dalam Kristus Yesus di dalam hidup kita, di rumah tangga kita. Amin, katanya sudah selesai ini, aku tahu. Ya, baiklah, ya terakhir. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bersikap lemah lembut? Jadi Alkitab mengatakan Yohanes 15, tetap tinggal di dalam Bapa. Ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuah. Ya, pokok anggur yang benar itu tetap tinggal Bapak Ibu, tetap bergantung dalam Tuhan. Saudara saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak bisa berbuah bagi Allah kalau kita, saudara dan saya, di luar Tuhan. Di dalam Kristus, saudara dan saya akan dipakai Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Ya, saya percaya itu. Ketika saya dalam Kristus dan saya bersandar kepada Kristus, apa yang tidak mungkin bagi saya, Yesus bisa kerjakan. Itu yang saya percaya. Ketika saya tidak mampu, tapi ketika saya ada dalam Kristus, saya percaya Kristus bekerja lebih daripada apa yang saya pikirkan. Dia hebat dan dahsyat, dan dia Tuhan dan Allah kita. Dan dia juga akan mengerjakan, memakai kita untuk kemuliaan bagi namanya. Teladan dari pemimpin-pemimpin, para rasul, para saksi gereja, mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka juga menghasilkan buah Roh Kudus sehingga hidupnya disukai oleh semua orang dan namanya harum di mana-mana. Mereka bisa jadi terang, jadi saksi, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan.
Amin. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan bersama-sama pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur bersama sidang jemaatmu di tempat ini. Kami bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman-Mu yang manis, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang memperbaiki hidup kami. Dan kami percaya Allah mengaruniakan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban ya Tuhan. Ini kami para umat-Mu di tempat ini. Ini kami para anak-anak-Mu di tempat ini. Pakai kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah buah Roh Kudus itu mengalir, berbuah dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, di bangsa kami, di mana kami berada. Nama Yesus akan dipuji dan dimuliakan. Materaikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan